Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Uli. Apa kabarnya kalian semua? Kakak harap kalian semua sehat ya adik-adik ya. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Siapa di sini yang sudah siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Hap, 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 hap. Kalian sudah bersukacita ya. Dan kita sudah mandi dan kalian sudah sarapan kan? Kalau sudah sarapan berarti kita punya tenaga ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, nah seperti biasa kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke, semuanya sama-sama kita nyanyi sama bareng-bareng ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Oke adik-adik, tangannya dilipat, duduknya yang manis. Dan jangan lupa tutup matanya ya. Ikutin kakak ya, berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul kembali dan kami sangat bersuka cita karena kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, apa yang kami berikan puji-pujian ini bisa membuat Engkau bersuka cita akan kami semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan segala penyakit mereka ya Tuhan, dengan bilur darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siap kan memuji nama Tuhan? Yuk kita nyanyi bersama-sama ya dengan sukacita ya semuanya ya. Oke.
masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, tadi bagaimana kalian pada saat bernyanyi bersukacita kan memuji nama Tuhan ya adik-adik? Nah, karena kita sudah memuji nama Tuhan dengan bersukacita, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk, tangannya dilipat, tutup matanya, duduk yang manis. Oke yuk, ikutin kakak ya, sama-sama ya. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat untuk Kakak Uli yang akan menceritakan firman-Mu sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Yuk kita dengarkan sama-sama ya dengan duduk yang manis ya adik-adik ya. Halo adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang lahirnya Simson. Nah ini dia Simson adik-adik. Pada saat itu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, dan istrinya mandul dan tidak beranak. Nah ini adik-adik, ini adalah Manoah, dan istrinya tidak bisa punya anak adik-adik. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, adik-adik, pada saat perempuan ini setelah mendengarkan apa yang dikatakan orang ini, dia kemudian pergi datang menemui suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukan namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nah, adik-adik, pada saat Manoah mendengar apa yang dikatakan istrinya, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan,
Berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, lalu berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada istriku ini?" Jawabnya malaikat, "Ya, benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Terus kata malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya." Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat Tuhan kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Nah, sesudah Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Nah, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah adik-adik. Nah, pada saat itu juga perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepada anaknya adik-adik. Nah, adik-adik ceritanya selesai sampai hari ini. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan tadi tentang Simson. Nah, kita harus menjadi anak yang kuat ya adik-adik ya. Kita menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang sabar, dan menjadi anak yang taat untuk mama, untuk papa, dan untuk semuanya ya adik-adik ya. Oke? Nah, setelah itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita mau berdoa ya adik-adik ya. Kita mau tutup ibadah kita ya adik-adik. Yuk, kita nyanyi dulu ya sebelumnya ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Oke adik-adik yuk, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang manis. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang sabar, dan menjadi anak yang taat untuk mama papa dan untuk teman-teman kami dan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan selalu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik,
kita sudah selesai ibadah kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kita mendengarkan firman Tuhan hari ini menjadi rema kehidupan kita masing-masing adik-adik ya. Oke, yuk semuanya tetap kuat ya. Oke adik-adik, sampai jumpa ketemu minggu depan sama kakak yang lainnya. Bye-bye. God bless you.